Tuhan bilang amin. Kemudian Tuhan juga datang kepada Ishak. Ishak, saudaraku, dia waktu itu masa kelaparan. Lalu dia bermaksud pergi ke Mesir. Saudara tulis ayatnya, Kejadian 26 ayat 2. Tapi Tuhan datang mengunjungi Ishak. Ya. Lalu Tuhan berkata kepadanya, tidak usah Ishak, kau tinggal aja di sini, di tanah Filistin ini. Maka engkau akan dapat menuai banyak di sini. Engkau tidak akan kelaparan. Betul saja, saudara baca ayat-ayat selanjutnya. Maka Ishak menabur di situ dan menuai sangat banyak tahun itu. Tidak jadi kelaparan. Jadi Tuhan datang memberi nasihat, memberi arahan, memberi bimbingan, sehingga dia mendapat jalan keluar. Orang lain kelaparan, dia tidak kelaparan. Haleluya. Ya. Selanjutnya saudaraku, Tuhan juga menjumpai Yakub di Betel. Waktu dia lari mau pergi ke rumah Laban pamannya, saudaraku. Kemudian dia melihat tangga naik turun. Tahukah saudara, Yakub ini kerjanya menipu saja. Ya, menipu abangnya supaya dapat hak kesulungan, menipu bapaknya supaya diberkati, ya, dengan memakai bulu-bulu kambing domba, pakai pakaian, menipu. Diajari mamanya nipu aja. Saudara, jangan ajari anak kita menipu. Ya, bilang sama itu, aku nggak ada di rumah. Jangan, saudaraku. Ajari anak kita, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, jadi Yakub ini kerja nipu saja. Sampailah dia di Betel, dilihatnya Tuhan, dikunjungi Tuhan dia. Amin. Dan apa kata Yakub, saudaraku? Mulai dia berkata, Tuhan, di sini rupanya tempatmu. Oh, aku ketemu dengan engkau Tuhan. Kalau aku kau berkati, 1/10 kuberikan kepadamu. Mulai dia, saudaraku, mempunyai hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita pun begitu, saudaraku, kunjungi jiwa-jiwa saudaraku sehingga hatinya tertuju kepada Tuhan. Ya, kalau tadinya tukang tipu, berubah dia, saudaraku. Kalau tadinya dia sangat pelit, menjadi pemurah. Amin. Yang mau berusaha keras, tidak malas lagi, sampai dia menjadi rajin. Berubah hidupnya karena perkunjungan kita. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Oke, kemudian saudaraku, selanjutnya Keluaran 3 ayat 2. Ini mengenai Musa. Bagaimanakah Musa dikunjungi Tuhan? Tuhan mengunjungi dia dalam semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Oh, menarik perhatiannya. Ya, dia seorang yang sudah seperti kita ini, sudah tawar hati lah, sudah sampai ngomong pun sudah gagap. Tetapi Tuhan, ya. Makanya waktu dipanggil Tuhan dia bilang, jangan aku Tuhan, aku mulutku berat. Ya, aku gagap. Begitulah sudah daunnya dia, stresnya dia, saudaraku, 40 tahun. Dari seorang calon Firaun menjadi penggembala domba, bukan dia punya pula, mertuanya punya. Betapa jatuhnya, saudaraku, tapi itu perlu untuk bentukan bagi Musa. Dan pada waktu ketika itulah Tuhan mengunjungi dia, membangkitkan lagi supaya dia bisa menjadi pemimpin orang Israel, membawa keluar 2 juta umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dimulai dengan apa? Tuhan mengunjungi dia dalam semak belukar menyala, tidak terbakar. Seumur hidupnya dia tidak pernah lupa, sehingga dia tidak pernah mundur. Sekali dia katakan iya untuk mau menjadi orang yang dipanggil Tuhan, tidak pernah mundur walaupun begitu banyak yang dihadapi. Mulai dari Firaun yang bandel, orang Israel yang bandel, yang berontak, yang memfitnah dia, dan bangsa-bangsa yang menyerangi, yang tidak mau memberi mereka lewat, dan lain sebagainya. Tapi Musa maju terus karena dia sudah lewat dari perkunjungan Tuhan dalam semak belukar yang tidak terbakar itu. Saya dan saudara juga rasa Tuhan mengunjungi kita, mungkin kita rasanya putus asa, tetapi Tuhan mengunjungi kita dalam firman-Nya, atau ada hamba-hamba Tuhan datang kepada kita, bangkit lagi iman kita. Haleluya. Nah, kalau saudara lihat ini, perlu nggak jiwa-jiwa dikunjungi? Ini perkunjungan Tuhan, ya, perkunjungan Bapa sebelum Yesus datang ke dunia. Sesudah Yesus datang ke dunia, kita akan melihat hasil perkunjungan Tuhan Yesus yang membawa perubahan, banyak perubahan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa. Amin, saudaraku.
bahkan dapat dikatakan perubahan yang dilakukannya itu permanen. Misalnya dia datang mengunjungi dunia sehingga, dan dia namanya Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya, amin. Jadi dia datang ke dunia supaya saudara yang berdosa, saya yang berdosa, tidak binasa, beroleh hidup yang gara-gara perkunjungannya berubah, kita kekal selamanya, dapat hidup selama-lamanya. Itu tidak pernah berubah, saudaraku. Jadi Yesus datang berubah, dan perubahan itu kekal. Nah, saudara datang ke tempat seseorang, saudara mengunjungi seseorang, tadinya dia nggak selamat, lalu saudara beritakan Injil. Ya, katakanlah saudara mengunjungi seseorang, dia udah selamat, tapi ada abangnya, ada adiknya, ada bapaknya di rumah itu. Saudara datang mengunjungi, lalu orang nggak selamat itu selamat, selama-lamanya dia selamat, dapat hidup kekal, rumah di sorga. Luar biasa akibatnya kalau kita mengunjungi, amin.